Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya gue bikin video kedua. Kali ini gue mau ngejawabin beberapa pertanyaan soal bagaimana pertama kali gue memulai bisnis. Kali ini yang gue pengen terangin tuh bagaimana bisnis gue berawal ya. Tapi bisnisnya khusus untuk Goban Choco aja ya. Kan sebelum-sebelumnya gue emang udah memulai banyak usaha tuh, banyak bisnis. Ada bisnis jeans, gue pernah bikin makanan Jepang, ya cafe gitu, mini cafe gitu. Terus gue pernah jualan bubble minuman, terus gue pernah jualan parfum, frame foto, bed cover gitu. Apalagi sepatu, kaos anak, banyak banget. Tapi yang emang oke banget sejauh ini cuman beberapa sih yang gue bisa inget, maksudnya yang lumayan lama gue jalanin. Makanan Jepang tuh, cafe itu namanya Warung Katsu, itu bertahan hampir 2 tahunan. Bubble bertahan sekitar 6 bulan. Oh ya, oleh-oleh Semprong Narogong itu bertahan 6 bulan. Yang lama nih Goban Choco nih udah 3 tahun lebih, 3 tahunan lah. Dan gue mau cerita awalnya dulu waktu gue mau mulai Goban Choco tuh, yang pertama gue pikirin adalah gue masih siap kan nih buat berbisnis gitu. Karena jujur waktu pas gue mau mulai Goban Choco, gue habis bangkrut dari bisnis cemilan, yaitu Semprong Narogong. Gue masih siap nggak gitu? Apa gue pengen ganti lagi bisnis jasa gitu, misalnya kayak desain grafis atau apa. Qadarullah ya, Allah kasih jalan, gue ketemu sama partner gue. Ini step pertamanya nih, gue ingetin. Pertama, stepnya adalah lu yakinin niat dulu nih, bener-bener mau bisnis nggak. Kalau mau bisnis, alasannya apa dulu nih, kayak kemarin tuh video sebelumnya tuh kenapa. Nah kalau udah ketemu alasannya apa, biasanya mulainya akan jauh lebih kuat. Kedua, kalau bisa ini mah cari partner, karena bisnis itu, apalagi kalau misalnya kita masih pemula banget ya, masih nol banget gitu, belum pernah berhasil atau belum pernah dapat hal yang bikin kita berkembang, biasanya kita kayak blank gitu, mau mulai bisnis itu apa gitu. Nah, dengan punya partner, nanti teman-teman bisa berkembang bareng, bisa saling sharing bareng, dan bisa bertukar pikiran gitu. Kalau emang nggak ada banget, nggak salah sih jalan sendiri, tapi better lu punya partner. Nah, yang kedua ini gue ketemu sama rekan gue namanya Fajar nih, Fajar yang di foto ini nih. Nah itu Fajar tuh usianya di bawah gue 2 tahun. Dia lebih muda, tapi pengalaman dia dalam berbisnis juga lumayan. Dia lumayan banyak bangkrut juga sama kayak gue. Jadi kita bisa sharing lah. Yang ketiga, siapin modal, karena semua bisnis tuh pakai modal, semua pakai modal. Sekarang nih sebenarnya ada ya tanpa modal, kayak misalnya bisnis dropship gitu. Mungkin baru dropship sih yang baru gue tahu bisnis tanpa modal, tapi sejauh ini yang gue tahu bisnis tuh pakai modal. Nah ini perhitungan nih, misalnya lo punya modal 5 juta gitu. Nah, pembagiannya gimana sih biar bisa balikin 5 juta dalam 3 bulan gitu. Nah, ini ada tipsnya. Yang pertama, gedein biaya iklan. Yang kedua, baru biaya produk. Jadi misalnya dari 5 juta, pembagiannya adalah 5 juta modal lo, 2 jutanya produk, 3 jutanya itu adalah iklan. Jadi justru iklan paling banyak. Karena gini, karena kalau misalnya namanya produk bagus, mau sebagus apapun kalau nggak diiklanin ya orang nggak akan tahu gitu. Contohnya kayak gini, misalnya teman-teman cakep atau ganteng ya, cakep deh, misalnya teman-teman cakep, tapi kalau teman-teman diri di tempat gelap, siapa yang tahu gitu. Nah teman-teman butuh spotlight, butuh lampu, butuh cahaya untuk bisa orang-orang tuh lihat gitu. Nah lampu itu, cahaya itu adalah iklan gitu loh. Nah makanya banyak teman-teman UMKM gitu, UMKM dan produknya bagus-bagus, kemasannya bagus-bagus, tapi banyak yang cuman ya sampai situ aja bisnisnya gitu, nggak lama, nggak jauh juga menyebarnya. Nah yang keempat, baru deh gue nentuin produk yang bisa gue jual dengan modal yang gue punya. Misalnya gue punya modal 5 juta kan, nah dengan 5 juta gue bisa punya apa gitu, produk apa. Mulai deh tuh riset. Nah habis riset, nah tapi riset jangan lama-lama ya. Habis riset baru lu langsung terjun tuh ke produk lu mulai bikin dengan budget yang udah tadi gue bilang, pembagian dengan iklan gitu. Bisnis di era modern ini
Nggak bisa cuman ngandelin lu punya produk bagus, lu nunggu pasar. Lu harus belajar, lu harus isi otak lu pakai ilmu-ilmu yang ada di beberapa seminar, mau seminar online, mau seminar offline, mau lu beli buku juga, misalnya kayak buku-bukunya Dewa Eka, Bong Chandra, buku-bukunya siapa lagi ya, Mas J, banyak banget. Nah itu sebenarnya bukan buang-buang uang, itu tuh nanamin aset di pikiran lo. Nah nanti kalau udah punya ilmu-ilmu lebih itu lu praktekin ke bisnis lo gitu, nah itu pasti berkembang kok gitu. Enggak bohong kok, karena gue kayak gitu. Gue sebulan jalan sama partner gue tuh masih Fajar, bulan ketiga kita udah punya agen sekitar 10 atau 20 gitu. Nah dalam waktu 3 bulan kita udah punya kontrakan kecil, dan dalam waktu 6 bulan kita udah pindah lagi ke kontrakan yang lebih besar gitu. Tadinya kan kita produksi di rumah ya. Di tahun pertama omset kita 80 jutaan saat itu. Masuk ke tahun-tahun kedua semakin banyak belajar, semakin banyak sharing gitu sama teman-teman pengusaha lainnya juga. Omset makin meningkat sampai sekarang. Alhamdulillah. Nah yang kelima, lingkungan, habit. Masuk ke komunitas UMKM itu bisa sharing-sharing dan masuk ke komunitas usaha itu lebih oke banget sih buat gue, karena mindset sama hati terjaga sih kayaknya. Dari 5 poin yang udah gue kasih, yang paling terpenting adalah poin ke-6. Poin ke-6 adalah action. Nah harus dipraktekin. Intinya semua bisnis itu harus dipraktekin, karena kalau udah dipraktekin nanti teman-teman bisa tahu jatuhnya kenapa dan harus berdiri lagi kenapa. Jatuhnya kenapa, harus lanjut apa enggak, itu juga pilihan dari teman-teman, nanti bisa tahu. Jadi learning by doing aja. Nah, semangat aja buat teman-teman yang mau usaha. Jadi jangan takut, semangat aja. Sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.